Hari ketiga setelah penyelaman Arman, laut di sekitar Pulau Sangyang kembali bergolak pelan, tapi tak lagi dengan arus yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Kadang tenang, kadang berputar seperti napas raksasa. Dan di tengah semua itu, Raka menatap layar sonar yang kini menampilkan sesuatu yang luar biasa. "Lihat ini," katanya dengan suara nyaris bergetar. Itu bukan batuan alam. Gambar di layar menunjukkan pola persegi raksasa, dengan jalur memanjang dan bentuk kubah besar di tengah. Simetris, seperti rancangan kota. Sinta menatap layar itu lama, lalu berbisik, "Sundapura, kota yang tenggelam." Arman berdiri di belakang mereka. Wajahnya pucat, matanya masih menyimpan warna hijau samar. Ia tidak banyak bicara sejak penyelaman terakhir. Tapi pagi itu, ia berkata pelan, "Dia mengizinkan kalian melihatnya." Raka dan Sinta saling pandang. Tidak tahu harus menjawab apa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Penyelaman kedua. Kapal berlabuh di atas koordinat 6 derajat 21. LS. 105 derajat 55. BT. 3 penyelam turun bersama. Raka, Sinta, dan Arman. Lampu bawah laut dinyalakan, menerangi kedalaman yang perlahan berubah warna. Dari biru gelap menjadi hijau kehijauan. Seperti mereka sedang menembus kabut cahaya. Dan di sana, di bawah mereka, perlahan muncul pemandangan yang membuat napas tertahan. Kota, jalan-jalan batu tertutup karang, pilar-pilar tinggi dengan ukiran spiral ombak, patung manusia berselimut sisik dan sirip, semuanya diselimuti lumut laut. Di tengah kota itu berdiri kubah batu besar, sebagian runtuh, namun masih memancarkan pantulan samar dari dindingnya yang terbuat dari kristal garam. Sinta merekam setiap inci dengan kamera. Suaranya bergetar di radio komunikasi. "Ini bukan hanya situs arkeologi. Ini peradaban penuh." Raka menyentuh salah satu dinding batu. Permukaannya halus, seolah baru diukir kemarin. Di sana terukir tulisan kuno, kombinasi aksara Sanskerta dan simbol laut. Ia membaca pelan, menerjemahkan dari catatan lamanya. "Lebih besar dari, kami adalah anak laut dan matahari. Kami lupa bersujud pada yang memberi arus. Maka lautan menelan kami agar kami kembali ke rahimnya." Sinta menatapnya, terdiam. "Itu prasasti peringatan," Raka mengangguk, "atau pengakuan." Mereka berjalan menuju kubah pusat. Di dalamnya, terdapat ruang besar dengan lantai mosaik yang menggambarkan peta dunia, tapi bentuk benuanya berbeda dari peta modern. Di tengah ruang itu, berdiri altar batu dengan relief seorang wanita bermahkota ombak. Tangannya terentang kedua arah, satu ke laut, satu ke darat. Sinta mendekat, menyentuh permukaan altar itu. "Ini dia, Sang Ratu Samudra." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kebangkitan. Tiba-tiba, air di sekitar mereka bergetar. Butiran pasir naik dari dasar, menari di arus yang tak terlihat. Dari celah-celah batu terdengar suara rendah, seperti nyanyian jauh, atau gumaman ribuan suara yang bercampur menjadi satu. "Arman, kau dengar itu?" tanya Raka lewat radio. Tapi Arman tidak menjawab. Ia berdiri di depan altar, menatap patung wanita itu seolah mengenalinya. Cahaya hijau di matanya semakin terang. "Lebih besar dari, dia tidak mati," bisiknya dalam bahasa yang bukan miliknya. Dia menunggu. Raka dan Sinta terpaku. Sinta melangkah mundur. Jantungnya berdebar cepat. "Arman, hentikan. Kau bicara apa?" Tapi Arman tak menoleh. Ia menempelkan telapak tangannya ke altar. Dari titik sentuhan itu, cahaya hijau menyebar ke seluruh dinding kubah, seperti urat bercahaya yang hidup. Sonar di kapal atas mendadak meledak dengan sinyal tak dikenal. Getaran besar datang dari dasar laut. Raka menarik Sinta menjauh, berteriak melalui radio, "Naik!" Sekarang juga, mereka berenang ke permukaan secepat mungkin, meninggalkan Arman di bawah yang kini berdiri diam, dikelilingi cahaya yang makin kuat. Dari atas laut, Sinta menatap ke bawah, dan melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan, kota di bawah laut yang perlahan mulai berpendar, seperti jantung raksasa yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya.